Bapak Yahweh. Seolah-olah ada masalah Bapak Yahweh kok diam aja. Seolah-olah Bapak Yahweh gak peduli. Bukan itu. Bukan gak peduli Bapak Ibu, tapi waktunya waktu Bapak Yahweh. Setuju? Karena manusia memaksa kok. Waktu saya melayani di LP, salah satu LP, Kebun Baru aja saya sebut. Seseorang, saya udah katakan di sini dulu. Seseorang nabi itu, dia berdoa, berpuasa, memaksa Tuhan, ya, untuk apa? Untuk BAP-nya, berita acara pemeriksaan supaya tidak dinaikkan. Dia berdoa lebih dari sepupu kita. Kalau sepupu kita cuma 30 hari atau 31 hari gitu, ya, sepupu. Dia 2 bulan, puasa 2 bulan di LP, ya. Dia minta, dia tuntut Tuhan supaya menurunkan BAP. Ternyata malah naik BAP. Tuntutannya malah naik. Jadi dia cerita dengan saya, salah satu koordinator Binmas waktu itu, Pak Purban. Saya sebut aja karena dia sudah pensiun. Nah, dia cerita, Pak Pendeta begini. Saya bilang, dia tanya, benar nggak Pak Pendeta? Tidak benar, saya bilang. Bapak Ibu di sini yang sudah puasa, ya, atau berdoa, jangan memaksa Tuhan. Puasa untuk memaksa masalahmu kelar. Puasa untuk mendatangkan keinginanmu. Salah itu. Puasa itu untuk kita lebih peka dengan Bapak Yahweh. Apa puasa? Lebih peka. Lebih dekat dengan Bapak Yahweh. Puasa itu banyak kalau saya bukakan gak cukup di sini. Salah satunya untuk menahan diri. Karena di dalam puasa pasti tidak makan, tidak minum. Betul nggak? Bukan tahan perut kosong, bukan. Di dalam kita tidak makan, tidak minum, belajar. Saya juga suka gagal. Cuma belajar. Jangan paksa Tuhan. Ya, kita ada di tangan Bapak Yahweh. Ayo, ini umpamanya tangan Bapak Yahweh ini besar. Dulu waktu sekolah minggu ada gambarnya. Dulu. Sekarang sekolah sahabat, ya, ada gambar. Nih, di tangan kita semua di tangan. Jangan coba-coba keluar. Atau sebalik begini. Ini roh Yahweh ini. Roh Kudus. Ini orang. Sering saya jabarkan begini. Saya ceritakan dengan gaya begini. Ini Roh Kudus, Roh Bapak Yahweh, ini anak manusia. Bukan Roh Kudus yang meninggalkan anak manusia. Bukan. Tapi anak manusia meninggalkan Roh Kudus. Dia tidak mau ibadah, tidak baca daftar, tidak mau ini yang baik-baik, membuat kekecewaan, membuat yang tidak baik, dan dia tinggalkan. Sekali lagi, begitu Anda keluar dari Roh Kudus, panas setan mulai mengambil damai sejahtera, mulai mengambil yang baik-baik dari engkau, mulai mengambil kesetiaanmu. Ya, lo punya masalah kok gak ditolong-tolong, punya masalah kok gitu-gitu aja. Katanya Bapak Yahweh, kok kerjaan belum dapat. Katanya Bapak Yahweh, kok malah tertipu. Katanya Bapak Yahweh, kok yang kita perlukan belum juga. Katanya Bapak Yahweh, kok jodoh belum datang juga. Nah ini, katanya Bapak Yahweh, kok hidup rumah tangga saya gini juga. Jangan salahkan Bapak Yahweh, Bapak Ibu, jangan. Intro. Tahu intro? Bukan intro, bukan nondro, bukan itu. Introspeksi, tengok diri kita. Ada apa kita yang belum beres? Bapak Ibu sendiri yang tahu. Ada apa kita dengan Bapak Yahweh? Bapak Ibu sendiri yang jawab. Hati-hati loh. Di hadapan manusia boleh kau beribadah, tapi tidak kepada Yahweh. Mengakulah di hadapannya, kasihilah sepenuh jantungmu.
sebenarnya diganti, bukan hati. Jantung. Ya, jantung hati itu tempat kotoran, tempat obat-obat disuntikin ke sini kita apa? Suntiknya lewat mana nggak tahu dah. Tangan ke lewat sini, jatuhnya di hati sebagai filter. Kalau yang suka dengerin Pak Nino, pasti Pak Nino sebut apa? Jantung. Yang benar itu. Ya, memang kita nggak tahu dulu ini disempurnakan ya Pak Abraham ya, dengerin Pak Nino ya, betul? Ya, itu disempurnakan. Kalau kita tahu yang benar, yang sempurna, kenapa kita nggak ngikutin? Setuju? Nah ya. Nah, itu di hadapan manusia kita bersandiwara. Saya cuma lihat covernya saja. Istriku juga aku lihat cuma covernya aja. Saudara-saudara semua datang di tempat ini, yang tahu Bapak Yahweh. Saya katakan di tempat ini, yang tidak sungguh-sungguh dengan Bapak Yahweh bukan di sini tempatnya. Yang masih berbuat tidak baik, yang masih begini begono begini, tapi pura-pura kedok. Topeng datang topeng bukan kopeng. Topeng dia, topeng. Cover. Bukan di sini tempatnya. Karena saya mendidik, saya membawa didikan kepada Bapak Ibu semua supaya sungguh-sungguh dan jadi berkenan di hadapan Bapak Yahweh, supaya kita ikut dalam pengangkatan itu. Amin. Nggak lebih nggak kurang. Saya nggak cari duit di sini. Saya nggak cari ketenaran di sini. Yes. Walaupun berapa orang yang Bapak Yahweh percaya, inilah milik Bapak Yahweh. Tergantung Bapak Ibu mau atau tidak. Jangan bilang bisa atau tidak sama saya. Mau atau tidak. Itu. Ya. Ayo. Sekarang kita sadari bahwa kita ada di tangan Bapak Yahweh. Jangan coba-coba keluar. Ayo, bener nggak? Betul. Jangan ya. Ayatnya ada. Kalau kita ada masalah apapun, tetap Dia menolong kita. Yesaya. Yo, Yesaya berapa? Ini nyanyian kok. Kalau saya bilang nyanyian pasti tahu ayat berapa, pasal berapa, ayat berapa. Wah, nggak tahu. Oh tidak. Daku. Yesaya berapa? Hafalin Bapak Ibu. Jadi kira-kira, wah bisa salah. Di saat Anda lagi punya masalah, ingat ayat itu. Ya. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Satu lagu ya. Kan waktu saya setengah jam. Yes. Ayo baca sama-sama semua. Yes. 41 ya. Tidak takut. Tidak takut. Sebab kau besertaku. Katakan dengan sungguh-sungguh dari jantungmu ya. Ku
Betul Bapak Ibu. Jangan kita pernah takut Bapak Ibu. Pikiran liar membuat kita takut. Bilang dengan Bapak Yahweh. Engkaulah Yahweh Sebaot. Haleluya. Oh, malam ini Bapak Yahweh meneguhkan Bapak dan saya saat ini. Bapak ini dan Dia akan menolong semua kepada kita. Ya. Betul? Yesus memberi Bapak Ibu kemenangan. Jangan takut, jangan gentar. Pikiran liar sering begitu. Saya juga suka ngalamin. Begitu tuh masih di saat saya punya kelompok ada yang selalu tiap hari memberikan ayat-ayat baik. Katakan, hai jiwaku, tenanglah. Saya tahu di sini semua punya masalah. Tahu saya. Ya, jangan lari, jangan takut dengan masalah. Kalau mau mujizat, kita harus punya masalah dulu. Bisa amin cuma 2 orang. Kalau mau mujizat, kita harus menghadapi masalah dulu. Ya, gitu. Jangan maunya mujizat terus. Manusia maunya mujizat terus. Bapak Yahweh nggak mau gitu. Enak aja kamu. Maunya terus dikasih hak dan kewajiban. Maunya haknya aja, wajibnya tidak dijalankan dengan anak manusia. Ayo. Tadi saya sudah katakan, sekalipun Bapak Yahweh tidak tolong, saya tetap melayani Bapak Yahweh. Saya tetap mencintai dia. Seperti Isaya, Asaria, Hananya. Tahu, dia mau dimasukin ke dapur api, Bapak Ibu. Dia mau dimasukin ke dapur api. Ya ampun. Mungkin kalau ada manusia atau ada bapak-bapak pendeta mungkin gagal dia. Udah, lo nyangkal aja, lo nyembah aja itu, kamu sembah aja patung Baal, Nebukadnezar. Habis itu kamu minta ampun, kan Tuhan kamu maha pengampun itu. Tapi dia tidak begitu. Asaria misalnya, Hananya, dia katakan,
Kejadian 33. Sekalipun Bapak Yahweh tidak tolong saya tidak akan menyembah itu patung. Sekalipun Bapak Yahweh belum memberkati saya dengan apapun yang saya perlukan, saya tetap mengasihi Bapak Yahweh. Sekalipun saya belum ada uang, saya nggak akan muja dewa ilahnya lain. Sekalipun seperti tadi Ivan bersaksi, dompet belum ketemu, saya tidak akan cari orang pintar. Itu yang dihadapi tiga anak muda itu. Akhirnya apa? Dimasukkan gak dia dalam dapur? Tetap. Bapak Ibu dan saya tetap mengalami masalah. Tetap. Katakan dalam dirimu, pukul pelan-pelan. Tetap. Kita tetap alami. Tapi begitu kita berpegang dengan Bapak Yahweh seperti ayat 41 ayat 10. Yesus mengganggu. Bapak Yahweh kirim gak ke dapur api? Seorang utusan malaikatnya. Kirim gak? Itu. Saat dia mengalami masalah, tiga anak muda ini, dia tetap mengucap syukur. Belajar, saya juga pun belajar. Michael, belajar, Michael. Semua harus belajar. Hadapi masalah itu dengan ucapan syukur. Jangan seperti bangsa Israel benar cuma bersungut. Hadapi itu semua. Rambut satu pun jatuh enggak? Terbakar enggak? Enggak. Itulah Bapak Yahweh. Ya, itulah Bapak Yahweh. Kita ada di tangannya. Jangan pernah lari ya. Setuju? Setuju katakan amin. Amin. Jangan pernah lari. Jangan pernah membuat kekejian bagi nama Bapak Yahweh. Yang kedua, secepat aja. Ada di mana tadi? Di tanganku, jantung di hatiku, di hati jantung. Ya, hebat nggak Bapak Ibu dan saya ada di hatinya Bapak Yahweh, di jantungnya Bapak Yahweh. Bersyukur nggak kita? Berarti kita orang-orang yang sudah dipilih, ditentukan, ditetapkan. Ya memang di horizontal, saya bicara horizontal ya. Ada di, jangan jantung deh ya. Apa namanya kalau manusia nih? Jantung juga ya. Apa enaknya apa nih? Kalau zaman dulu kan Hatiku. Pi ada di mana Pi? Ada di hatimu Mi. Saya suka gitu kalau telepon. Pi di mana Pi? Di hati Mami. Ya kan? Nah, kita terhadap istri aja bisa, ya, karena istri saya adalah belahan hati saya. Nah, ya kan? Tahan dulu. Anak saya, gua itu. Sekarang kita ganti. Istri saya belahan jantung saya. Anak saya semua yang punya anak. Jantungan. Ya tadi. Ya. Berarti yang ada di jantungnya itu istimewa nggak? Istimewa, kita ada di jantungnya Bapak Yahweh. Kita istimewa. Lihat, 1 Tawar 28 ayat 9. 1 Tawar. Tahu Tawar? Bukan lemah. Kalau Tawar tuh custom nadonya lemah. 1 Tawari 28 ayat 9 bilang apa coba? Dan engkau, Salomo ya, Salomo anakku, kenalilah Elohim ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan Sepenuh. Jadi ini sarankan ke ILT ya, hati kan tidak sepenuh jantungmu dan dengan kerelaan Jiwa. sebab Yahweh menyelidiki setiap Hati.
Jantung. Dan mengerti setiap angan-angan. Jika engkau mencarinya, dia akan engkau. Namun jika engkau meninggalkannya, dia akan menolak engkau selama. Hati-hati. Jika engkau mencarinya, dia ditemui. Jika engkau meninggalkan dia, dia akan menolak engkau selama-lamanya, alias neraka. Hati-hati. Ya. Jadi kita ada di jantungnya Bapak Yahweh. Bangga banget kita jadi mempelainya Bapak Yahweh. Kita kitab suci menulis kita ini biji matanya Bapak Yahweh. Aduh, luar biasa. Ya, walaupun kita Israel rohani, goyim, tapi kita disayang. Israel beneran sungguh-sungguh. Saya rasa kalau bangsa Israel tidak tegak tengkuk, ini penafsiran saya ya. Kalau dia tidak tegak tengkuk, dia tidak begini melulu, tidak ngeyel lah bahasa Jermannya. Ngeyel apa ngeyel? Hah? Bukan menderu, menggerutu. Ngeyel yang tahu Ivan, ngeyel apa? Keras kepala, nggak bisa dibilangin. Kalau Israel benar-benar nggak ngeyel, dia nggak tegak tengkuk, nggak sungut-sungut, saya rasa ini penafsiran saya. Bukan 144.000 yang dipilih, bisa lebih, betul? Bisa lebih. Cuma nggak ada 1% dari penduduk Israel yang dipilih nanti. Second coming itu 144.000 yang dipilih. Kasihan ya, padahal bangsa pilihan. Ya, kita yang goyim, kalau dia aja 144.000, apalagi kita goyim nggak tahu berapa, cuma Bapak Yahweh yang tahu. Kan penasaran ya, Israel aja 144.000, kita berapa sih? Bapak Yahweh yang tahu. Kalau kuotanya udah cukup, misalnya nanti malam cukup, rapture. Jelas? Hati-hati makanya. Ya, hati-hati. Makanya kita sungguh-sungguh bertobat, jangan tanda kutip. Sungguh-sungguh bertobat. Keselamatan masing-masing Bapak Ibu. Gak ada saling mengikuti suami istri bawa-bawaan, gak bisa. Ya, jadi kita ada di jantungnya Bapak Yahweh. Kalau kita ada di jantungnya Bapak Yahweh, berarti kita kesayangan Bapak Yahweh. Kita belajar jangan menyakiti dia. Kelakuan-kelakuan kita mulai saat ini dirubah semuanya. Semuanya termasuk saya. Ya, dirubah. Jaga semuanya yang membuat apa di dalam tubuh kita semuanya ini yang menjadikan dosa. Buang. Dari mana? Atas lah, dari atas. Atas ada apa? Pikiran. Yang gak baik buang. Terus mata. Buang. Ayo di sini siapa yang suka ngelihat yang tidak baik? Di teknologi. Siapa? Saya nggak mau tutup tangan. Ya nanti ngaku aja sendiri. Tobat. Mata. Turun kemana? Ke hidung. Turun kemana? Wah ini paling bahaya nih. Iya lupa saya. Telinga. Dari mata ke sini dulu telinga, dekat nih. Telinga kita dikasih berapa? Kalau ada orang yang ngadu, lapor, gosip-gosip, jangan dengerin. Satu. Kalau memang iya, jangan sebelah telinga dengarnya, belum tentu benar. Yang bijak, habis telinga, mulut, hidung juga, ya. Terus mulut. Kalau hidung bisa, waduh, sedap banget nih makan makanan yang koser. Jangan sampai gara-gara hidung koser bakal. Hauce ya? Hauce ini yang udah kita tinggalin. Ya jangan sampai tuh. Wah kita udah koser lewat si badak. Ada yang panggang, ada yang merah, ada yang rebus, ada yang crispy. Apakah itu? Jawab sendiri. Hidung nih, hati-hati nih. Ya. Kalau cium aja nggak apa-apa karena kan kita lewat. Tapi jangan
Jangan mampir ya Pak. Ya, jangan beli. Beda lagi dengan pikiran. Saya kan jabarkan banyak, sebentar lagi udah saya. Kalau pikiran iya begitu Pak. Kita ngelihat, terutama laki-laki nih, ngelihat wanita, laki-laki ngelihat wanita. Loh, kita kalau begini Pak, ada wanita jalan seksi, jangan marah tak kesandung Pak. Biasa aja. Cuma jangan masuk ke pikiran, apalagi lah yang tidak baik, namanya sudah zina. Mata keranjang itu Pak. Itu. Ya, mata keranjang. Begitu, jangan, ini kan hidung. Tadi hidung kan, awas, kalau yang koser ya hati-hati ya. Ya, aduh bab mer enak banget ya bab mer nih. Oh ya bab mer ya, udah, itu aja. Dari sini ke sini, nah ini jaga, aduh, ini bisa membunuh orang. Lidah. Mulutmu harimaumu ya. Mulutmu harimau. Dan sekarang ada saingannya. Jarimu harimau. Hati-hati. Turun lagi. Minta ampun sama Bapak Yahweh. Kalau Bapak Ibu semua tersadar saat ini, kita ada di jantungnya. Jangan ngecewakan dia. Haleluya. Sekali Bapak Yahweh tetap Bapak Yahweh. Sampai kita rapture, jangan lagi ya. Gado-gado apa udah nyakiti hati Bapak Yahweh itu. Wah ini begitu masa, wah. Udah, ini kan banyak sini yang sudah dibaptis, kecuali Ko Kiki dengan Om Hendrik yang belum. Di sini semua dibaptis. Besok aja. Udah ini udah semua loh. Ya, ambil Om nama yang memiliki surga. Ya, kita ada di jantung. Amin. Amin. Ya, sekali lagi saya beri penyampaian daftar ini pada Bapak Ibu. Pertama, kita ada di tangan. Ya, tadi kita ada waktu. Tadi saya mau ajak menyanyi semua. Saya tahu semuanya ada dalam Roh Kudus. Saya tahu. Ya. Kedua, kita ada di jantung. Jadi jangan pernah khawatir. Om Rudo keluarga, saya keluarga, Ari keluarga, Fatir keluarga, Ivan, Matthew anak muda, Dennis, Ripka, keluarga Keisha, Pak Abraham keluarga, Om Henry, Favor, semua, Ko Kiki. Jangan pernah khawatir, tenang saja. Wah, apa gembala enak aja ngomong gitu. Sampai sekarang belum datang saya punya keperluan waktu Bapak ya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Sukses besar.